Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, yaitu ada di tema 2, subtema 1. Nah, tahukah kalian Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan yang bermanfaat untuk menopang kehidupan makhluk hidup lainnya, yaitu manusia dan hewan. Tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan. Tumbuhan memiliki bagian-bagian seperti akar, daun, batang, buah, bunga, dan biji. Yang masing-masing bagian tersebut memiliki berbagai macam manfaat. Nah, berikut adalah manfaat tumbuhan. 1. Sebagai sumber makanan yang dapat dikonsumsi. 2. Membuat udara sejuk. 3. Sebagai tempat berteduh atau pelindung dari sinar matahari. 4. Dapat dibuat kerajinan tangan. 5. Dapat dibuat menjadi peralatan rumah tangga. 6. Bahan baku pakaian. 7. Pewarna alami. 8. Dapat dijadikan obat. 9. Untuk keindahan. Dan 10. Bahan baku industri. Nah, berikut penjelasannya tentang manfaat tumbuhan ya. Yang pertama yaitu sebagai sumber makanan, karena tumbuhan banyak mengandung vitamin, protein, karbohidrat untuk kebutuhan tubuh kita. Vitamin banyak terdapat pada buah-buahan, protein pada sayur, dan karbohidrat pada nasi. Kemudian manfaat tumbuhan yang kedua, membuat udara sejuk. Pada siang hari, tumbuhan melakukan proses fotosintesis, yaitu proses pengambilan karbon dioksida atau CO2 di udara. Kemudian, tumbuhan mengeluarkan oksigen atau O2 yang membuat udara sejuk. Nah, yang ketiga, sebagai tempat berteduh atau pelindung dari sinar matahari. Matahari memang sangat berguna, tapi ketika siang hari, cahaya matahari terik sekali dan dapat membuat kerusakan pada kulit kita. Nah, yang keempat, dapat dibuat kerajinan tangan. Contohnya, rotan dapat dibuat meja, kursi, kemudian kayu dapat kita buat menjadi gantungan kunci, dan lain-lain. Nah, yang kelima adalah dapat dijadikan peralatan rumah tangga. Contohnya, kayu dapat dijadikan sebagai kursi, meja, lemari, gayung, sendok, gantungan kunci, dan lain-lain. Nah, yang keenam adalah bahan baku pakaian. Sebagian pakaian yang kita pakai ada yang terbuat dari tanaman, yaitu kapas. Kapas akan dipintal, kemudian ditenun, dan dijahit menjadi sebuah pakaian yang menarik dan indah ketika dipakai. Ketujuh, sebagai pewarna alami. Warna kuning dari kunyit, warna hijau dari daun pandan, warna merah dihasilkan dari cabai atau buah bit, kemudian warna ungu dapat dihasilkan dari buah naga, terus warna orange dapat dihasilkan dari wortel. Nah, yang kedelapan adalah dijadikan obat untuk kesehatan. Yang pertama yaitu ada kencur, dapat meredakan flu, batuk berdahak, terus kunyit dapat meredakan demam, radang gusi, radang tenggorokan, dan jahe dapat juga mengatasi gangguan pencernaan, menghangatkan tubuh. Yang kesembilan adalah untuk keindahan, misalnya seperti tanaman hias, bunga mawar, bunga melati, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yang ke-10 adalah bahan baku industri. Contohnya kayu jati, kayu mahoni untuk industri peralatan rumah tangga, getah karet untuk industri ban, dan kapas untuk industri pakaian, dan lain-lain. Nah, anak-anak sudah jelas banget ya kalau tumbuhan itu memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan manusia. Tapi, apa yang terjadi jika tumbuhan atau tanaman tidak ada sama sekali? Nah, yang terjadi jika tumbuhan, tanaman atau tidak ada yaitu yang pertama, oksigen berkurang. Kedua, terjadinya banjir dan erosi. Ketiga, terjadinya kekeringan di seluruh dunia.
4. Akan berkurangnya sumber makanan. Karena apa? Karena tumbuhan dan tanaman merupakan sumber kehidupan atau makanan bagi manusia dan hewan. Lalu ketika tidak adanya tumbuhan atau tanaman, maka akan terjadinya yang kelima adalah pemanasan global. Kemudian yang keenam, secara tidak langsung ketika tumbuhan dan tanaman tidak ada, maka akan terjadi kepunahan makhluk hidup. Karena apa? Karena makhluk hidup akan merasa kelaparan. Nah, siapa di sini yang suka membaca buku, terutama buku tentang dongeng? Atau siapa di sini yang suka diceritakan dongeng oleh ayah bundanya sebelum tidur? Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak ya dongeng itu apa sih? Nah, pengertian dongeng itu banyak sekali. Yang pertama, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kemudian untuk pengertian lainnya adalah dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi atau tidak nyata dan penuh khayalan serta imajinasi dan tidak benar-benar terjadi. Nah, fungsi dongeng adalah 1. Menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk pembacanya. 2. Sebagai hiburan bagi pembacanya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya struktur dongeng itu seperti apa? Nah, struktur dongeng. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Pendahuluan adalah kalimat pengantar untuk memulai cerita dongeng. Contohnya seperti ini. Pada zaman dahulu kala, bla 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 bla, atau ada juga yang seperti ini. Pada suatu hari yang cerah, bla 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 bla. Nah, contohnya seperti itu. Yang kedua adalah peristiwa atau isi. Adalah kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu atau bisa juga ini disebut dengan peristiwa inti. Ketiga, penutup. Penutup adalah kalimat untuk mengakhiri cerita dongeng. Contoh kalimatnya seperti ini. Akhirnya mereka berdua hidup selamanya. Atau bisa juga seperti ini. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri dari dongeng. Dongeng diceritakan dengan alur yang sederhana. Karakter tokohnya tidak diceritakan secara rinci. Pendahuluannya singkat, lebih menekankan pada peristiwa atau isi. Kemudian ceritanya singkat dan bergerak cepat. 5. Peristiwa dalam cerita merupakan khayalan atau fiktif dan tidak benar-benar terjadi. Nah, anak-anak, yang terpenting pada sebuah dongeng itu terdapat unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Nah, unsur intrinsik dongeng seperti yang pertama adalah tema, latar, alur, tokoh, penokohan atau karakter, sudut pandang, majas atau gaya bahasa, amanat atau pesan moral. Nah, yang pertama unsur intrinsik dongeng adalah tema. Tema adalah ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Contoh tema dongengnya adalah persahabatan, keluarga, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, suasana dalam sebuah cerita dongeng. Contoh, latar waktunya pada sore hari atau pagi hari. Latar tempatnya di sungai atau di sekolahan. Latar suasananya seperti mencekam atau menakutkan. Nah, yang ketiga adalah alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita dongeng. Yang keempat, tokoh. Para pelaku dalam sebuah dongeng bisa jadi hewan atau juga manusia atau bahkan tumbuhan yang diberi nama dan lain-lain. Kelima adalah penokohan. Penokohan adalah karakter atau watak tokoh, misalnya baik hati, suka menolong, dan lain-lain.
Kemudian sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Kemudian yang ketujuh adalah majas, yaitu gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita dongeng. Kedelapan, amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita dongeng. Nah, berikut adalah contoh-contoh dongeng yang ada di Indonesia ya. Yang pertama ada Malin Kundang, Bawang Merah Bawang Putih, Jaka Tarub, Batu Menangis, dan masih banyak lagi contohnya. Nah, dalam video kali ini kita akan sama-sama mencari unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita dongeng. Dongeng yang akan kita bahas dan cari unsur intrinsiknya yaitu berjudul Pohon Apel yang Tulus. Disimak ya. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata si pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata si pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, anak-anak, tadi kita sudah baca dan dengar cerita dongeng tentang pohon apel yang tulus. Nah, kita cari tahu sama-sama ya unsur intrinsik dari setiap dongeng tadi apa saja, yaitu yang pertama adalah tema. Tema dari dongeng pohon apel yang tulus adalah tentang persahabatan. Kemudian latarnya, latar tempatnya yang pastinya di sekitar pohon. Kemudian tokoh. Tokohnya adalah sebuah pohon apel yang besar dan seorang anak laki-laki. Kemudian penokohan. Pohon apel sifatnya baik hati, suka menolong, sedangkan anak laki-laki itu adalah setia. Kemudian yang kelima adalah pesan moral. Amanat atau pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tadi adalah kita harus berbuat baik kepada siapapun, khususnya teman kita, karena suatu saat kita pasti akan membutuhkan pertolongan teman tersebut. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah setiap cerita pasti memberikan pesan atau amanat yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, pembelajaran berikutnya adalah tentang SBDP, yaitu memahami pola irama sederhana melalui lagu anak. Berikut materi dan penjelasannya. Bunyi dapat berasal dari benda di sekitar. Ada benda yang berbunyi saat digunakan, contohnya seperti mesin ketik dan kereta dorong.
Bunyi juga dapat dihasilkan dari anggota tubuh, misalnya ketika kita bersiul, berteriak, dan bertepuk tangan. Bunyi yang dihasilkan dapat berupa bunyi panjang atau bunyi pendek. Bunyi benda yang berulang akan menghasilkan bunyi yang indah dan membentuk pola irama. Pola irama dari berbagai bunyi juga dapat digabungkan menjadi musik. Nah, tahukah kamu, setiap lagu itu memiliki irama. Di dalam sebuah lagu terdapat nada tinggi dan nada rendah. Nada adalah bunyi dengan tinggi tertentu. Nada dapat disusun menjadi tangga nada. Perhatikan ya tangga nada berikut. Nah, di dalam sebuah nada dasar terdapat sejumlah nada yang tersusun secara berjenjang yang disebut sebagai tangga nada atau yang sudah kita kenal dengan solmisasi seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, nada-nada ini dirangkai menjadi melodi. Melodi yang indah akan membentuk sebuah lagu. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi lagu Cemara yang diciptakan oleh Atem Mahmud. Nah, perhatikan lagunya berikut ini. Oke, anak-anak, kalian sudah mendengarkan lagu pada video yang tadi kita nyanyikan. Nah, sekarang kita identifikasi lagu Cemara tersebut ya. Yang pertama, berdasarkan partitur lagunya, maka pada lagu Cemara terdapat 5 pola irama. 2. Pola irama berkaitan erat dengan panjang pendeknya not dan berat ringannya tekanan pada lagu. Ketiga, pola irama tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan melalui alunan melodi lagu. Nah, anak-anak langsung saja ya, materi berikutnya adalah kita akan membahas tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Dayu mengambil beberapa helaian daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helaian daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Nah, seperti ini ya anak-anak gambarnya. Nah, kotak pertama ada 35, ditambah dengan kotak yang kedua ada 15. Jadi, 35 ditambah 15 hasilnya adalah 50. Nah, anak-anak, Dayu ingin mengetahui apabila kotaknya dia tukar, apakah hasilnya tetap sama. Nah, kemudian Dayu menukar kotaknya seperti gambar berikut. Nah, seperti ini. Jadi, di kotak pertama ada 15, ditambah dengan kotak yang kedua ada 35. Hasilnya 15 ditambah 35 adalah 50. Nah, ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Nah, anak-anak, di video kali ini kita akan secara khusus membahas 4 perilaku terpuji yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku terpuji yang pertama adalah bersyukur, yang kedua berterima kasih, yang ketiga meminta maaf, dan keempat adalah mendoakan orang lain. Nah, kita bahas satu persatu ya.
Allah menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup itu bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya ya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, bersyukur adalah perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerima apapun yang diberikan Allah dengan ikhlas dan sabar. Allah menjanjikan bagi siapa saja yang selalu senantiasa bersyukur, maka Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan untuk hidup kita. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati, sedangkan kebalikannya adalah orang yang tidak mau bersyukur, yaitu orang yang tidak pernah bersyukur disebut orang yang sombong. Nah, cara kita bersyukur adalah dengan mengucapkan kalimat hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. 2. Selalu mengingat Allah dimanapun berada. 3. Berbuat baik kepada sesama makhluk hidup lainnya. 4. Selalu tersenyum. 5. Membagikan ilmu yang kita miliki. Jangan pelit ya. 6. Menjaga kesehatan tubuh. Bersyukur merupakan perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Nah, yang kedua adalah berterima kasih. Terima kasih adalah ungkapan rasa syukur atas kebaikan yang telah diberikan orang lain untuk kita. Nah, anak-anak, kepada siapa saja kita harus berterima kasih? Kita harus berterima kasih kepada Allah, tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Nah, bagaimana sih caranya kita berterima kasih? Nah, yang pertama yaitu berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Selalu mengingat Allah dimanapun kita berada, berbuat baik kepada makhluk hidup lainnya, dan selalu tersenyum, membagikan ilmu yang kita miliki, dan jangan lupa menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, kemudian cara berterima kasih kepada manusia adalah dengan mengucapkan kata terima kasih sambil tersenyum. Kedua, saling memberikan hadiah. Ketiga, berbuat baik kepada teman kita. Keempat, mendoakan orang lain. Nah, kemudian berterima kasih kepada tumbuhan. Kenapa harus berterima kasih kepada tumbuhan? Karena tumbuhan memberikan banyak manfaat untuk kehidupan kita. Cara berterima kasih kepada tumbuhan dengan cara merawat tumbuhan dengan baik, menyiram tumbuhan dengan air secukupnya, memberikan pupuk, menempatkannya di tempat yang memiliki sinar matahari, menyemprot dengan cairan anti hama, dan tidak memetik daun dan bunga sembarangan. Kemudian berterima kasih kepada hewan, yaitu dengan cara pertama menyayangi hewan dan tidak menyiksanya. Kedua, memberikan makan dan minum. 3. Memberi kandang atau tempat tinggal yang layak. 4. Mengobatinya jika hewan tersebut sakit. 5. Menjaga kesehatan dan kebersihan badan dan kandang hewan tersebut. Nah, perilaku berterima kasih merupakan pengamalan sila ke-1 dan sila ke-2 Pancasila. Sila pertama yang memiliki lambang bintang dan sila kedua memiliki lambang rantai. Nah, Ibu punya pertanyaan nih. Kenapa sih kita harus berterima kasih? Yap, betul, karena berterima kasih menunjukkan bahwa kita menghargai dan menghormati kebaikan orang lain kepada kita. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang kamu rasakan saat atau setelah mengucapkan terima kasih? Kita akan merasa bahagia, hati tentram, makin erat persahabatan karena orang lain merasa dihargai atas kebaikannya kepada kita. Nah, setiap hari kita bertemu dan berinteraksi, entah itu keluarga, tetangga, maupun teman yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Dalam berinteraksi, pasti kita pernah membuat kesalahan kan? Nah, cara yang baik untuk membuat hubungan tetap harmonis adalah dengan meminta maaf. Orang yang suka meminta maaf dan langsung meminta maaf jika melakukan kesalahan adalah orang yang pemberani. Nah, cara meminta maaf yang baik yaitu
dengan ucapkan kata permintaan maaf, mengakui kesalahan, tidak mencari-cari alasan, tidak menyalahkan orang lain, dan berubah menjadi lebih baik, tidak mengulangi kesalahan yang sama ya. Nah, kenapa sih kita harus meminta maaf? Karena dengan meminta maaf, hati kita akan merasa lega dan hubungan kita dengan orang tersebut akan tetap baik. Nah, perilaku meminta maaf ini merupakan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan memiliki lambang rantai. Nah, dalam mendoakan orang lain, kita hanya diperbolehkan mendoa yang baik-baik ya. Misalnya, saat ada teman yang sakit, kita doakan teman kita agar lekas sembuh. Kita dilarang mendoakan yang buruk-buruk untuk orang lain. Jika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, secara tidak langsung kita sedang mendoakan diri sendiri. Jadi, jangan sekali-sekali mendoakan keburukan untuk orang lain ya. Nanti keburukan tersebut akan kembali kepada kita. Nah, mendoakan orang lain termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada sesama manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Bersikap baik akan memberikan kebahagiaan untuk hidup kita. Nah, Ibu punya tugas nih, silahkan kalian buka halaman 44 sampai dengan 48 ya di buku siswa tema 2 subtema 1 kelas 3. Di situ ada dongeng yang berjudul Petani yang Baik Hati. Nah, silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada halaman 44 sampai dengan 48 di buku tersebut. Nah, jawabannya bisa kalian langsung tulis di buku paket kemudian dipoto, atau mau kalian tulis di buku tulis juga boleh. Kemudian kalau sudah selesai silahkan dipoto dan kirim melalui WA pribadi Ibu. Paham ya? Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.